Shalom Bonargas. Lebih semangat lagi yang ada di rumah, dimanapun saudara berada, boleh lambaikan tangannya. Shalom. Haleluya. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Kita akan meninggikan nama Tuhan dalam ibadah secara live streaming ibadah Bonargas hari ini. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memuji, kita akan memuliakan Tuhan kita sambil tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bersama-sama kaum muda Bonargas, generasi minyak anggur yang percaya, kasih tepuk tangan buat Allah kita sama-sama. Haleluya. Kami generasi yang telah Kau pilih untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Kami generasi yang tak akan henti untuk bangkit nyatakan kuasa-Mu. Sama-sama saudara. Tetap naik dan tidak turun, jadi kepala bukan ekor, untuk nyatakan surga Yesus yang berkuasa. Sama-sama. Kuasanya dalam kami, bekerja di hidup kami. Kami terus makin pada ngerti. Kuasanya dalam kami, minyak baru mengurapi. Kami terus makin pada ngerti. Katakan, kami generasi yang tak akan nyatakan kuasa-Mu. Tetap naik dan tidak turun, tetap naik dan tidak turun, dari kepala bukan ekor, untuk nyatakan surga Yesus yang berkuasa. Semua kuasanya dalam kami, bekerja di hidup kami. Kami terus makin pada ngerti. Kuasanya dalam kami, minyak baru mengurapi. Kami terus makin pada ngerti. Ayo sama-sama katakan, melayani Tuhan, beritakan firman Tuhan yang besar, telah menanti bagi gerejanya. Dengan iman katakan, iblis dihancurkan, musuh dikalahkan, segala kutuk menjadi berkat bagi kemuliaannya. Oh, kuasanya dalam kami, bekerja di hidup kami. Kami terus takkan berhenti. Kuasanya dalam kami, minyak baru mengurapi. Kami terus takkan berhenti. Sama-sama, come on shout. Oh, 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 haleluya. Saya percaya dimanapun saudara berada, kita punya kuasa dari Tuhan. Maka kita percaya saudara, kita menang di dalam Tuhan. Yang percaya sama-sama tepuk tangan buat Allah kita. Yeay, haleluya. Bonargas, Tiberias, semua. Inilah pujian kami Tuhan, inilah sembah kami. Haleluya. Satu suara katakan, ku menang bersama
sembah kita, sebab Dia baik dan teramat baik bagi kita. Dia menjamah hidup kita, bahkan memberikan nyawanya untuk kita. Terima Yesus.
kami Tuhan. Jamah kami Tuhan kami yang mulia. Tuhan kami yang berkuasa di tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami menghampiri, kami datang Tuhan. Kami rendahkan hati kami saat ini di hadapan. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan kami. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Dimanapun saudara berada, angkat suara. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, ya duduk di tahta dan ya akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari sembah Dia sama-sama. Mulia Tuhan, mulia, mulia bagian domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di
tangan yang meriah buat Tuhan dimanapun saudara berada. Bangkitkan imanmu, katakan mulia, mulia Tuhan. Mulia, mulia bagi anak domba. Tangan kita di hadapan Tuhan. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, Dia duduk di tahta, memerintah Tuhan. Siap sama-sama. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, Ia duduk di tahta, dan Ia akan memerintah selamanya atas semuanya. Sambil angkat tanganmu, tutup mata-mata. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, dan Ia akan memerintah selama-lamanya. Tuhan Yesus yang berkuasa, yang percaya kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, angkat tanganmu. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, Dia duduk di tahta, dan Ia akan memerintah selamanya atas. Sekali lagi, sama-sama dengan bangga nyatakan Dia Allah yang mulia. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta, dan Dia akan memerintah selamanya atas semuanya, atas semua, atas semuanya, atas semuanya di bumi. Atas semua yang di bumi. Haleluya. Sebab Kau mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan. Kami pegang kesetiaan-Mu Tuhan Yesus. Kami pegang kasih-Mu Tuhan atas kami. Kalau kami berdiri Tuhan sebagaimana kami ada saat ini, semuanya karena kekuatan dari Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan. Sungguh Tuhan kami bersyukur
berterima kasih. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Sekali lagi, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku. Dulu, sekarang, dan selamanya, Kau Allah yang menopangku. Angkat tangan kita karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, kekuatan dari Tuhan, kekuatan-Mu, ku dijadikan karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, haleluya. Benar Tuhan, karena kekuatan Kau Tuhan, ku dijadikan baru. Karena kasih-Mu, haleluya, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu Tuhan, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan. Sekali lagi sama-sama Tiberias, Bonergas, angkat tanganmu. Karena kasih-Mu, haleluya. Karena kekuatan-Mu, ku dijadikan. Karena kekuatan-Mu Tuhan, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Kata Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami. How great
is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. Kasih Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan kita katakan, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. Kita boleh kasih tepuk tangan sekali yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Angkat kedua tangan kita lebih lagi sama-sama katakan, how great is our God. Is our God. Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. Lebih syukur lagi bersama-sama umat Tuhan. Benar gesakan suaramu katakan, how great is our God. Is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we see how great is our God. Lebih lagi bersama-sama umat Tuhan Gereja Tiberias. Benar gesakan tangan kita sama-sama katakan, how great is our God. Angkat tangan kita, benar guys, sama-sama katakan, You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. lebih lagi bersama-sama umat Tuhan. Boleh sambil angkat kedua tangan kita sambut dengan firman Tuhan. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, how great is your name Tuhan. Kau Tuhan yang luar biasa, besar namamu Tuhan. Ajaib perbuatanmu dalam kehidupan setiap kami. Bukti nyatanya adalah kami boleh ada sampai hari ini. Masa boleh berat, keadaan boleh tidak mudah, tapi penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya kalau Tuhan setia menyertai kehidupan kami sampai hari ini, artinya sampai akhir hidup kami, sampai masa tua kami, penyertaan Tuhan akan tetap sempurna dalam hidup kami. Artinya kalau dalam hidup kami ada penyertaan Tuhan, artinya sepanjang hidup kami pasti diberkati. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati. Bahkan sampai anak cucu kami semuanya pasti diberkati untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan, di tempat ini sore hari ini Tuhan, kami sudah boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Tuhan, kami berdoa biar kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, ada hadirat Tuhan yang tercurah. Dan di mana ada hadirat Tuhan, maka di situ pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang hadir, siapapun yang menyaksikan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan pasti nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya Tuhan, kami akan lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu.
Kami doa Tuhan yang jamah, ubahkan hati setiap kami Tuhan. Berikan kami kerendahan hati sebagai hamba yang mau untuk diajar. Agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, kami bukan cuma duduk diam saja menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang Kau percayakan sore hari menyampaikan firman, kami doa Tuhan, urapan-Mu mengalir. Sucikan, layakkan tutup bungkus di balik kaki salib-Mu Tuhan. Jika ada dosa, mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas, sama gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi kami percaya dalam tangan Tuhan, dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Dalam tangan Tuhan, dalam pengurapan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan yang biasa, yang terbatas ini jadi luar biasa. Untuk boleh jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Jangan izinkan ibadah ini hanya jadi rutinitas semata. Tapi benar-benar jadikan ibadah ini menjadi kesempatan anak-anak-Mu, umat-Mu untuk ngalamin Tuhan. Mengalami Engkau dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan, semua yang hadir, semua yang menyaksikan Tuhan, semua yang terhubung, semua yang Tuhan percayakan untuk dilayani, semua pasti diberkati. Berbicaralah Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu. Biar Tuhan saja yang nampak, Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita dengan iman, sama-sama kita mau katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani dengan luar biasa. Bonerges worship team luar biasa. Haleluya, haleluya. Dan silakan duduk Bapak Saudara yang ada di rumah, dimanapun saudara berada. Mungkin lagi ada di mobil, lagi ada di jalan, lagi ada di rumah, di kantor, atau dimanapun saudara berada hari ini. Silakan duduk. Dan dari tempat ini, dari mimbar ini, saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya. Waduh, udah 2 minggu gak ketemu saudara, rasanya lama banget gitu saudara. Saya pendeta yang kangen jemaat saudara. Kenapa? Karena saya kalau dalam pelayanan saya paling senang kalau lihat jemaat saudara. Saya kalau dalam pelayanan saya paling senang kalau lihat ada jemaat di depan saya. Dan apalagi kalau diberkati, sukacita, waduh itu adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup saya. Itu kenapa saya berharap kita semua bisa ketemu dan ya doa saya bulan ini kita sudah bisa ketemu lagi. Amin. Haleluya, haleluya. Amin juga dong di rumah. Haleluya. Karena saya sangat mengimani dan saya selalu berdoa, terutama Bapak Ibu Gembala Sidang kita selalu berdoa untuk bangsa ini agar supaya pemulihan Tuhan terjadi. Agar supaya bangsa ini terus dipulihkan Tuhan, dibangkitkan kembali segala aspek kehidupan, segala sektor yang ada di bangsa ini. Kembali pulih segalanya, semuanya kembali bangkit. Dan saudara dan saya semuanya tetap sehat dan dalam pelindungan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Jadi saudara juga harus beriman. Bulan ini kita semuanya kembali sama-sama beribadah kembali. Bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat sempurna diberkati Tuhan. Haleluya. Pak Pendeta, saya masih ada di rumah sakit. Tenang, imani sungguh. Minggu ini pulang dari rumah sakit sehat sempurna. Amin. Kurang kencang aminnya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan sekali lagi saudara, saya senang bisa jumpa saudara. Doa saya, saudara dan saya, kita semuanya selalu dalam berkat pelindungan Tuhan yang sempurna. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke saudara, yuk langsung yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin, haleluya. 1 Tawarik pasal yang keempat, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. 1 Tawarik pasalnya yang keempat, kita akan baca ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Boleh munculkan di layar saudara, 1 Tawarik pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-9, sampai ayatnya yang ke-10. Yuk sama-sama kita baca ayat ini saudara. 3 ya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayatnya yang ke-10 dikatakan apa? Yabes berseru kepada Allah Israel katanya,
kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Sekali lagi saudara, 9 dan 10. 9 dan 10 kita baca sekali lagi. 3, ya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaan itu. Haleluya. Mungkin ada orang yang baca ayat ini sambil bernyanyi, saudara. Karena memang lagunya sangat terkenal. Tapi saya mencatat di sini, saudara, bicara tentang kisah hidup Yabes, saudara. Kisah hidupnya adalah kisah hidup yang sangat menarik. Kalau saudara baca ayat-ayat ini, saudara, di ayat-ayat sebelumnya, di 1 Tawarik ayat asalnya yang keempat ini, saudara, di ayat-ayat yang sebelumnya, semua nama-nama hanya dituliskan, mohon maaf, seperti begitu saja. Jadi yang ini memperanakan ini, kemudian yang ini memperanakan ini, dan lain sebagainya. Terus menerus sepertinya begitu biasa, saudara. Akan tetapi ketika dalam penulisan Yabes, saudara, ada sesuatu yang sangat spesial di sana. Dan ada sesuatu yang begitu menarik di sana, saudara. Jadi sekali lagi, ketika dalam penulisan Yabes, spesial buat Yabes, ada sesuatu yang sangat menarik di sana, saudara. Dan ketika saya pelajari, saudara, memang ada begitu banyak hal yang menarik, saudara. Dan salah satunya adalah sikap seorang Yabes ini, saudara. Jadi kalau kita perhatikan sedikit latar belakangnya, saudara, kalau kita perhatikan latar belakang Yabes, arti nama Yabes adalah bicara tentang apa? Bicara tentang kesakitan, saudara. Arti nama Yabes, kalau saudara perhatikan, ini bicara tentang, sekali lagi saudara, bicara tentang sesuatu yang sebenarnya agak kurang mengenakan, saudara. Kenapa? Karena artinya adalah aku telah melahirkan engkau dengan kesakitan. Kata Yabes itu sekali lagi bicara tentang kesakitan, sesuatu hal yang tidak mengenakan, saudara. Dan memang ada daerah-daerah yang saya pelajari, saudara, ada di Indonesia, salah satu kabupaten, saudara. Memang di situ orang-orang di sana namanya unik-unik. Kenapa? Karena suka dikasih nama itu sesuai dengan keadaan. Jadi nggak heran kalau dalam satu daerah itu, misalnya saudara, dia ada begitu banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang namanya Pak Banjir gitu, saudara, Bu Tiker gitu, saudara, pada masa itu. Kenapa? Karena memang mereka sering memberikan nama sesuai dengan keadaan. Nah, mungkin William Shakespeare bilang apa artinya sebuah nama. Tetapi bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, nama adalah sesuatu yang sangat penting, saudara. Karena nama ini bicara tentang doa, nama bicara tentang sesuatu yang diharapkan. Akan tetapi kenyataannya Yabes diberi nama Yabes dengan arti kesakitan, saudara. Diberi nama Yabes dengan arti sesuatu yang sebenarnya tidak mengenakan, saudara. Saya mau bilang, saudara, sebenarnya ini pastilah pada awalnya adalah sesuatu yang sangat tidak mengenakan tentunya untuk Yabes, saudara. Kenapa? Karena setiap kali dipanggil dengan nama itu, saudara, ada sesuatu hal negatif yang akhirnya teringat pada pikiran mamanya, termasuk juga Yabes. Kenapa? Karena mamanya mengingat betapa dia melahirkannya dengan begitu kesakitan, dan Yabes juga merasa bersalah karena dia merasa bahwa dia dilahirkan dengan keadaan menyakiti mamanya, saudara. Nah, akan tetapi yang sangat menarik dari kisah Yabes sehingga mengubahkan keadaan dia, sehingga membedakan dia dari orang-orang yang lain adalah tentang sikapnya, saudara. Dan itu yang saya akan ajak saudara untuk sama-sama kita lihat dari sikap Yabes yang mengubahkan keadaan, saudara. Saya mau bilang, saudara, kalau kita sama-sama punya sikap seperti Yabes, apapun keadaan kita, percayalah bersama Tuhan kita sanggup ubahkan keadaan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Yang pertama, apa sikap
Yabes yang mengubahkan keadaan. Apa sikap Yabes yang mampu mengubahkan keadaan? Jadi memang tema khotbah saya adalah bicara tentang Yabes, sikap yang mengubah keadaan. Dan apa sikap Yabes yang mengubah keadaan? Saya mencatat di sini saudara, adalah tentang sikap pantang menyerah. Sama-sama bilang sama saya, pantang menyerah. Sama-sama sekali lagi bilang sama saya, pantang menyerah. Amin. Yabes ada pada kondisi di mana saudara dia, saya mau bilang saudara, bisa saja dia akhirnya saudara menyerah dengan keadaannya. Kenapa? Karena dari panggilan namanya saja penyebab kenyakitan, dia seperti sudah dalam posisi disalahkan saudara. Ada pada posisi di mana sepertinya tidak ada harapan yang baik melalui namanya untuk dia. Tidak ada harapan yang baik untuk masa depannya dilihat dari namanya saudara. Akan tetapi yang hebatnya dari Yabes, dia nggak mau menyerah dengan keadaan saudara. Itu kenapa dia sampai akhirnya bangkit dan juga akhirnya melakukan seperti apa yang kita baca tadi saudara, di ayat yang kita baca di pembacaan kita di bagian awal saudara. Yabes orang yang gak mau menyerah dengan keadaan. Sekalipun yaitu saudara, dia dalam posisi yang mohon maaf saat itu saudara sepertinya dalam keadaan yang tidak menguntungkan. Tapi Yabes gak mau menyerah dengan keadaan. Nah, dan saya mau bilang saudara, ini sesuatu yang penting yang wajib kita miliki juga dalam kehidupan setiap kita. Untuk kita mampu mengubahkan keadaan. Karena saya mau bilang saudara dan saya ketika kita menyerah, tidak akan ada keadaan yang berubah lebih baik dalam kehidupan setiap kita. Keadaan buruk mungkin bisa terjadi. Keadaan yang tidak mengenakan mungkin aja ada dalam kehidupan setiap kita. Tapi saya mau bilang saudara, untuk bisa mengubahkan semua itu, saya mau bilang saudara, sikap pertama yang harus kita miliki adalah apa? Pantang menyerah. Sekalipun mungkin kau sudah berusaha dan akhirnya sepertinya belum ada hasil, saya mau bilang saudara, jangan menyerah sampai di situ. Berjuang terus saudara. Perbedaan antara orang gagal dan orang berhasil adalah orang gagal berhenti ketika mengalami kegagalan. Tetapi orang berhasil, orang sukses adalah orang yang pantang menyerah sekalipun telah mengalami kegagalan demi kegagalan saudara. Kegagalan itu hal yang biasa. Kegagalan itu adalah hal yang sangat pasti bisa terjadi dalam hidup kita saudara. Tapi saya mau bilang saudara, yang akan menentukan ke depannya, yang akan menentukan hasil akhirnya adalah kita mau menyerah atau tidak. Saya ketemu dengan banyak orang saudara, orang-orang hebat, banyak orang-orang sukses. Dan saya menemukan bahwa mereka juga ngalamin yang namanya kegagalan. Mereka juga ngalamin yang namanya keadaan yang tidak mengenakan. Mereka juga ngalamin yang namanya keadaan yang sulit. Tetapi yang membedakan sehingga mereka bisa mencapai keberhasilan, mereka bisa mencapai kesuksesan, adalah mereka adalah orang-orang yang pantang menyerah. Mereka adalah orang-orang yang gak mau diam. Mereka adalah orang-orang yang apapun keadaan, apapun rintangan, mereka akan maju terus saudara. Ada kesaksian seorang teman yang saya kenal saudara. Dia dari keluarga yang amat sangat susah saudara. Bahkan kesaksiannya dia bilang dia mau beli obat untuk mamanya. Ketika mamanya sakit saja saudara, dia gak punya saudara. Dan dia mau bilang saudara, akhirnya apa? Ketika dia sudah mulai tumbuh dewasa, dia berjuang saudara. Dari titik rendah saudara dia berjuang. Ada kegagalan pasti. Ada tantangan pasti. Tapi apa? Dia gak mau menyerah dengan keadaan saudara. Dia gak mau diam saja. Dia gak mau menyerah sekalipun gagal. Tapi dia gak mau menyerah. Akhirnya apa saudara? Kesaksian hidupnya. Sekarang dia sukses, berhasil diberkati Tuhan saudara. Seandainya saja dia menyerah, saya mau bilang saudara, pasti dia gak akan berhasil. Tapi hebatnya karena dia pantang menyerah. Akhirnya apa saudara? Wow, luar biasa. Kesuksesan, keberhasilan. Dia sanggup mengubahkan keadaan bersama Tuhan. Amin, amin. Saya mau bilang saudara, gereja ini juga saudara, ketika Tuhan perintahkan Bapak Gembala Sidang kita bersama Ibu Gembala, kembalikan kuasa di balik perjamuan kurus dan minyak urapan. Waduh, serangan ada begitu banyak saudara. Serangan ada begitu banyak, begitu mencibir apa yang Bapak Gembala Sidang sampaikan. Bahwa ini bukan cuma lambang, ini benar-benar tubuh dan darah Yesus. Ada begitu banyak orang, oh enggak itu cuma lambang saja. Itu hanya lambang, bukan benar-benar tubuh dan darah.
Tapi saya sangat mengucap syukur, dan saudara dan saya kita harus mengucap syukur karena kita punya gembala yang pantang menyerah. Mereka tetap menyuarakan apa yang Tuhan perintahkan. Benar-benar tubuh dan darah. Akhirnya apa? Sanggup mengubahkan keadaan. Hari-hari ini dunia akhirnya juga mengakui ada kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Amin. Haleluya. Makanya saya mau bilang saudara, yuk apapun keadaanmu hari ini jangan menyerah. Amin. Apapun keadaanmu hari ini, ayo. Saya selalu bilang saudara, menyerah hanya untuk orang-orang yang gak punya Tuhan. Selama kau punya Tuhan, kau punya alasan untuk terus berjuang dalam hidupmu. Amin. Kenapa? Karena Tuhan kita sanggup lakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup buka jalan sekalipun gak ada jalan. Itu kenapa saya mau bilang saudara, jangan menyerah. Oh Pak Pendeta, tapi masalahnya keadaan saya hari ini tidak menguntungkan. Terserah seperti apapun keadaanmu. Tetapi selama kau punya Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan keadaanmu. Makanya jangan menyerah, Pak Pendeta. Tapi masalahnya hari ini Pak Pendeta, kesehatanku sudah tidak memungkinkan lagi untuk pulih. Seperti apapun keadaanmu, kau punya Tuhan yang kuasanya luar biasa, sanggup memulihkan. Artinya apa? Jangan menyerah, bersama Tuhan kau pasti bisa pulih. Amin, Pak Pendeta. Tapi masalahnya Pak Pendeta, hutang-hutangku udah terlalu besar. Mana mungkin aku bisa lunasin semuanya. Pak Pendeta, masalahnya bisnisku sudah bangkrut. Mana mungkin aku bisa bangkit lagi. Hei, kita punya Tuhan yang sanggup buka tingkap-tingkap langit untuk memberkati. Dan kalau Tuhan sudah buka tingkap langit, wow, berkat Tuhan berkelimpahan dalam hidupmu. Amin. Makanya saya mau bilang saudara, ayo, apapun keadaanmu, sama-sama bilang sama saya, jangan menyerah. Sama-sama bilang sama saya, aku tidak boleh menyerah. Aku masih punya Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kedua saudara, yang kedua, apa sikap yang bisa kita pelajari dari kehidupan seorang Yabes adalah Yabes punya sikap yang tidak suka komplain dengan keadaan. Sama-sama bilang sama saya, tidak komplain. Sama-sama bilang sama saya, tidak komplain. Amin, haleluya. Yabes lahir dengan kondisi di mana dia menghasilkan kesakitan yang amat sangat buat mamanya, saudara. Yabes lahir dengan kondisi yang tidak menguntungkan buat dia, karena tadi dia menyebabkan kesakitan buat mamanya, saudara. Sehingga dia terus dipanggil dengan nama, hei penyebab kesakitan, hei kesakitan, hei kesakitan. Tapi saya mau bilang saudara, Yabes nggak komplain tuh. Tidak sedikit pun Alkitab mencatat, dan akhirnya Yabes komplain sama mamanya, sama saudara-saudaranya, sama papanya, sama Tuhan. Kenapa? Tuhan, kenapa? Kenapa? Kenapa ketika aku lahir harus menyebabkan kesakitan buat mamaku? Kenapa harus menyebabkan mamaku menderita? Kenapa? Seandainya saja membuat mamaku happy, mungkin mamaku jadi happy. Tapi karena sekarang menyebabkan kesakitan, mamaku jadi Yabes penyebab kesakitan. Kenapa Tuhan? No, Yabes nggak komplain, saudara. Dan saya mau bilang ini sikap yang luar biasa. Dan memang saya pelajari sikap komplain itu, saudara, sekali lagi tidak akan pernah menghasilkan hal yang baik dalam hidup kita. Ada begitu banyak orang hidupnya nggak berubah jadi lebih baik. Kenapa? Terlalu banyak komplain. Ada masalah komplain, ada tantangan komplain, nggak ada uang komplain. Hei, kalau saudara lagi dalam keadaan kesusahan, terus cuman komplain aja kerjanya, nggak akan ada hasil di sana, saudara. Duit nggak akan jatuh dari langit, cing, no? Ada begitu banyak orang dikit-dikit komplain. Oh aku begini nih, komplain. Kenapa harus begini? Kenapa? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, kenapa terus nggak akan ada perubahan, saudara. Saya mau bilang stop complain and do something, saudara. Amin. Saya mau bilang dalam kehidupan setiap kita kadang-kadang memang keadaan itu sepertinya tidak baik. Dalam kacamata sebagai manusia kadang-kadang kita ngeliat keadaan tuh kayaknya, aduh Tuhan kayaknya gak mengenakan. Tapi saya mau bilang saudara, kalau cuman komplain gak akan mengubahkan keadaan.
lakukanlah sesuatu. Bersama Tuhan kau pasti sanggup ubah keadaan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita cepat saudara. Yang ketiga. Saya mencatat di sini saudara, apa sikap Yabes yang bisa kita pelajari adalah bicara tentang sikap bertanggung jawab. Sama-sama bilang sama saya bertanggung jawab. Sama-sama bilang sama saya bertanggung jawab. Amin. Kalau kita perhatikan Yabes tidak menyalahkan orang lain, dia tidak menyalahkan ibunya, dia tidak menyalahkan siapapun. Tetapi apa? Dia bertanggung jawab atas keadaannya, saudara. Dia bertanggung jawab atas apa yang dia hadapi saat itu, saudara. Dan dia tahu bahwa semua yang ada dalam bagian hidupnya adalah tanggung jawabnya. Saya mau bilang, saudara, ini sikap yang luar biasa. Karena kenapa? Ada begitu banyak yang saya temukan, saudara, mohon maaf. Ada begitu banyak anak muda yang saya layani, saudara. Mereka gampang dengan mudah menyalahkan orang lain. Oh Pak Pendeta, saya kan miskin begini karena saya dilahirkan dari orang tua yang miskin Pak Pendeta. Hei, kita nggak bisa pilih dari mana kita dilahirkan. Tapi saya mau bilang saudara, kita yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kalau kita dilahirkan, mohon maaf, dari keluarga yang sederhana, it's okay, itu bukan salah kita. Dan bukan juga salah orang tua kita, nggak usah komplain. Tetapi itu tanggung jawab kita. Tapi kalau sampai akhir hidup kita gitu-gitu aja, kita nggak mau berubah, itu baru kesalahan kita, saudara. Makanya saya mau bilang, saudara, nggak usah komplain. Ada begitu banyak orang akhirnya, mohon maaf, saudara, komplain terus, saudara. Nggak mau bertanggung jawab atas hidupnya. Nggak mau bertanggung jawab, nggak ada punya rasa tanggung jawab atas hidupnya. Dikit-dikit langsung menyalahkan orang. Hei, bertanggung jawab. Kau yang punya tanggung jawab atas hidupmu, saudara. Jangan dikit-dikit langsung lempar tanggung jawab kepada orang lain. Oh, aku begini karena dia, aku begini karena dia. Sampai saya suka nonton di TikTok sekarang lagi viral. Dia jalan kerjanya lemes katanya karena belum dikasih semangat sama Ayang. Hei, apa urusannya Ayang sama semangat mau bekerja? Kau harus bertanggung jawab atas semangatmu sendiri. Amin. Karena belum tentu Ayangmu itu akan berakhir di pelaminan bersamamu. Makanya kau harus bertanggung jawab untuk sukses jadi orang hebat. Jangan dikit-dikit langsung, oh ini tanggung jawabnya dia ini. No, jadilah orang yang bertanggung jawab, amin. Amin. Aduh, saya suka lihat itu lagi viral di TikTok, itu banyak sekali saudara. Oh, aku kecelakaan karena hari ini tidak dibilang hati-hati sama sayangku. Ya ampun, kamu yang lalai, lempar tanggung jawab bilang Ayang. Ayolah, sama-sama bilang sama saya, ayo bertanggung jawab. Amin. Anak-anak muda, Bonerges, ayo come on. Kita harus jadi anak muda yang bertanggung jawab. Kita punya tanggung jawab atas masa muda kita punya tanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jadilah orang yang bertanggung jawab. Amin. Jadilah hebat di sana, saudara. Belajar yang sungguh-sungguh, jadilah hebat. Belajar di Bapak Gembala Sidang selalu bilang apa? Kita ini Bonerges. Kita punya roh, the best, the biggest di bidangnya. Jadi hebat, jadi luar biasa. Amin. Supaya apa? Melalui kehidupan kita, melalui pencapaian kita, nama Tuhan dipermuliakan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan, saya undang boleh maju ke depan. Sikap Yabes yang luar biasa, yang bisa kita jadikan bahan pembelajaran. Poin yang terakhir boleh munculkan di layar, adalah tentang sikapnya dalam berdoa. Sama-sama bilang sama. Berdoa. Amin. Boleh munculkan lagi ayatnya, saudara. Boleh munculkan lagi ayatnya. Ayat yang ke-10. 1 Tawarik 4 ayat 10. Boleh munculkan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kemudian apa? Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yang saya suka dari sosok seorang Yabes adalah dia punya sikap yang berdoa. Sikapnya dalam berdoa. Jadi yang pertama sikap berdoa dan sikapnya dalam berdoa. Sikapnya berdoa adalah setelah keadaan yang sudah dialami, dia enggak akhirnya menjauh dari Tuhan, tetapi dia terus mendekatkan dirinya kepada Tuhan karena dia tahu bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup mengubahkan keadaannya. Hanya Tuhanlah sumber kekuatannya untuk mengubahkan keadaan. So, dia tetap berdoa, sikap dia berdoa. Dia berdoa mencari Tuhan sehingga apa? Bersama Tuhan dia ubahkan keadaan. Dan yang kedua adalah sikapnya dalam berdoa.
Kalau saudara perhatikan sikapnya dalam berdoa nggak tanggung-tanggung. Dia bilang apa? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Wow. Enggak, ya Tuhan, ya berkati aku ya segini aja lah Tuhan. Tuhan berkati aku ya, segini aja lah Tuhan. Tapi berlimpah-limpah. Ini bicara tentang apa? Dia nggak batasi Tuhan. Sikapnya dalam berdoa nggak membatasi Tuhan. Dia benar-benar Tuhan, aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati aku berlimpah-limpah, seturut dengan kehendak-Mu. Nggak batasi Tuhan dalam sikapnya dalam berdoa ini, saudara. Maka saya mau bilang, saudara, yuk hari ini yuk. Apapun keadaan kita, kalau kita ingin melihat perubahan terjadi, miliki sikap berdoa, datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang sanggup ubahkan keadaanmu. Dan dalam sikap kita berdoa, jangan batasi Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja sebebas-bebasnya dalam hidupmu. Izinkan Tuhan yang berotoritas sebebas-bebasnya dalam hidupmu. Karena apa yang Tuhan siapkan, apa yang Tuhan rancangkan, itu pasti yang terbaik. Dan saat itulah kau akan lihat, apa yang tak pernah dipikirkan, yang terbaik itu yang Tuhan sediakan. Bagi saudara dan saya yang mengasihi Tuhan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan sore malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Katakan daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan kiranya Engkau memberkati aku Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Katakan dan memperluas Tuhan. Dan memperluas daerahku, oh dan kiranya tangan-Mu Tuhan menyertai dan melindungi aku. Katakan daripada malapetaka, Daripada yes, malapetaka, sehingga tidak menimpa. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai sambil kita mau bangkit berdiri. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. dan kiranya Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, kesakitan tidak menimpa aku. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan sore malam hari ini. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan, renungkan
firman Tuhan yang Tuhan izinkan tersampaikan sore malam hari ini. Keadaan boleh tidak mudah. Keadaan boleh mungkin sulit. Tapi belajar dari sikap kehidupan seorang Yabes sehingga mampu mengubahkan keadaan adalah Yabes tidak pernah menyerah. Yabes adalah seorang yang punya sikap pantang menyerah dengan keadaan. Oleh sebab itu apapun keadaanmu hari ini, ayo don't give up. Jangan menyerah dengan keadaan. Karena menyerah hanya untuk orang-orang yang gak punya Tuhan. Selama kita punya Tuhan, kita punya alasan untuk bangkit lagi dan berjuang lagi. Dan bersama Tuhan kita pasti ubahkan keadaan. Dan yang kedua, ayo milikilah sikap untuk tidak mudah komplain. Karena apapun yang Tuhan izinkan, tujuannya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup. Dan jadilah orang yang mampu bertanggung jawab atas diri sendiri. Dan yang terakhir, milikilah sikap yang mau selalu berdoa. Mau datang berdoa sama Tuhan. Dan di dalam berdoa, milikilah sikap sebagai seorang anak yang gak pernah nanggung-nanggung untuk minta sama bapaknya. Karena Tuhan selalu menyediakan jauh lebih baik dari apa yang kau bayangkan. So ketika kau berdoa meminta sama Tuhan, jangan batasi Tuhan. Mintalah. Dengan perspektif Dia adalah Bapa yang baik dalam hidup. Walaupun hari ini kau merasa bahwa mana mungkin Tuhan menjawab doaku, aku udah gak layak di hadapan Tuhan. Tidak ada mantan anak. Sampai kapanpun kau tetap anak yang sangat dikasihi. Jangan batasi Tuhan saat ini datang minta sama Tuhan. Minta kesembuhan. Minta pemulihan. Minta masa depan yang indah. Karena memang semua itu Tuhan sudah janjikan buat setiap kita. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Apapun keadaanmu, sesulit apapun, percayalah. Tuhan sanggup ubahkan. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan. Bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidup. Mari panggil namanya, oh Yesusku, oh Yesus, Kaulah. Mari sama-sama umat Tuhan, boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan.
ucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang saudara telah berikan. Kiranya Tuhan memberkati. Sama-sama buka hati kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, saudara bisa menyiapkan yaitu hosti dan anggur dalam bentuk potongan roti kecil. Dan untuk darah Yesus saudara bisa menyiapkan dalam bentuk sirup anggur atau juga wine apabila ada. Tentunya sesuai takaran seperti yang dilakukan Gereja Tiberias Indonesia. Terpujilah nama Tuhan saudara sekalian. Kita bangkit berdiri sama-sama. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi setiap kami. Haleluya. Sama-sama kita sambut yang terbaik, tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Sama-sama sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu Tuhan, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan. Sampai terkasih Bapak dan Bapak saya bersama dengan darah Tuhan Yesus. Sempurnakan hidup kami. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Saya turun mimbar tadi saudara dapat kabar WhatsApp iklan kita. Wow, sukacita sekali. Boleh munculkan lagi iklannya tanggal 27. Tanggal 27 saudara. Akhirnya kita bisa beribadah kembali saudara. Tatap muka. Wah. Bukan cuma saya yang semangat, ini pemusik WL Worship Team juga semangat. Yes. Karena memang ibadah bersama itu memang indah luar biasa saudara. Dan tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan dan sangat ketat. Oleh sebab itu pesan saya saudara, Bapak Ibu Saudara, ayo tetap jaga protokol kesehatan, jaga stamina, jaga iman saudara, jaga imun saudara. Pokoknya bersukacita, percayalah Indonesia pasti pulih, Indonesia pasti bangkit. Amin, haleluya, haleluya. Tanggal 27 kita akan kembali bersama-sama. So pastikan saudara bisa hadir bersama-sama. Kita akan kembali memuji menyembah nama Tuhan bersama-sama. Merasakan hadirat Tuhan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, waduh terima kasih buat Bapak Ibu Gembala. Doa kami Bapak Ibu Gembala selalu panjang umur, sehat sempurna, diberkati Tuhan. Haleluya. Dan jangan lupa besok juga hari Minggu kita ada ibadah, masih online dulu saudara. Dan teman-teman semuanya, Bapak Saudara boleh juga ikutin ibadah di besok hari. Jadwalnya saudara bisa lihat di website Tiberias dan juga di story-story para pendeta-pendeta. Semua pada share saudara. Haleluya. Yuk mari sama-sama siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita tundukkan hati, tundukkan kepala kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang baik dalam kehidupan setiap kami. Kau Tuhan yang sangat menyayangi setiap kami. Bahkan bukti nyata dari kasih-Mu yang luar biasa Tuhan adalah saat ini kami boleh yaitu akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya melalui Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Engkau perintahkan untuk kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Artinya setiap kami yang menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, kami pasti terima kuasa, terima mujizat, terima kesembuhan, terima pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Dan doa perjamuan kudus diambil, yaitu dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-6, ayat 53 sampai dengan ayatnya yang ke-55. 53 sampai dengan 55, demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Mari sama-sama kita
angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, yang memberikan keselamatan, hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Kedua, untuk menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, sempurna jiwa dan rohku, agar dibangkitkan pada akhir zaman. Ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Pertama, yang memberikan pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Kami berjanji hidup dalam pertobatan. Kedua, untuk menyucikan dan menguduskan kami, agar kami semua termeterai sebagai warga sorga. Kami doa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami sembuh, kami sehat, kami pulih. Dalam nama Tuhan Yesus. Jangan dulu diminum, silakan saudara berdoa, sebutkan penyakitmu. Percaya dengan iman oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kau pasti disembuhkan Tuhan. Bapak, dalam nama saya menyerahkan setiap jemaatmu, setiap organ tubuh berfungsi dengan normal, setiap tetes darah bersih, segala virus muan penyakit dicabut sampai ke akar-akarnya. Terima pemulihan, terima mujizat Tuhan. Bahkan kami doa setiap anak-anakmu yang terpapar, yang positif, kami percaya akan pulih sempurna sehat dalam nama Yesus. Kami percaya semuanya akan panjang umur. Kami doa, kami tolak mati muda. Kami doa semua jemaat Tuhan, keluarga besar jemaat Tiberias, dimanapun berada, semua yang menyaksikan. Kami percaya Tuhan semuanya akan panjang umur, mencapai usia tua. Melihat anak cucu menantunya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kembali bersama saya. Tuhan yang memerintahkan untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun, setiap hari makan tidur, artinya kita pasti diberkati Tuhan. Setiap hari jubah baru, baju baru, artinya kita akan mulia. Setiap hari kasut baru, sepatu baru, gambaran Tuhan, gambaran majikan, artinya kita tidak jadi ekor, tetapi jadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus.
Puji nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama setiap kita yang telah terima tebuh darah Tuhan Yesus, sama-sama kita percaya dan imani karena Tuhan Yesus berkata Tuhan Yesus adalah pokok anggur berat dan kita ranting-rantingnya. Maka pada malam hari ini percaya dan imanilah bahwa setiap permasalahan, malammu Tuhan Yesus katakan di atas salib, semuanya sudah selesai. Kembali kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan kedua tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita menyatakan tubuhmu Yesus, menyucikan menyempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Mari terus naikkan sembah syukurmu di hadapan Tuhan. Percaya dengan iman setiap kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, artinya kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kita. Janji firman Tuhan, doa kita ada kuasa. Minta apa saja pasti diberikan kepadamu. Mari doa minta pemulihan, minta mujizat, minta berkat. Bapa, dalam nama Yesus menyerahkan setiap doa jemaatmu. Setiap doa mereka ada kuasa, didengar, dimeteraikan dalam kerajaan sorga. Kami juga menyerahkan Tuhan buat minyak urapan. Saudara yang bawa minyak urapan, boleh angkat minyak, saya akan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus dalam minyak urapan dari gereja martir, gembala martir. Memuliakan Allah, memuliakan manusia. Manusia mulia, serupa, segambar seperti Allah. Dioleskan kepada yang sakit sembuh. Oleskan kepada yang terikat dilepaskan. Oleskan kepada pintu rumah kami, keluar masuk kami pasti diberkati. Oleskan kepada toko, bisnis, kantor, tempat usaha kami semuanya juga pasti diberkati. Dalam nama Tuhan selamanya urapan. Setiap tetes, setiap botol, setiap pot penuh tanda, penuh mujizat memberkati setiap kami dalam nama Yesus. Boleh urapi kepalamu, tanda pengurapan Tuhan ada atas hidupmu. Bahkan kami juga menyerahkan Tuhan setiap jemaatmu, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa berjumpa secara langsung, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini Tuhan, dari mimbar ini hamba mau berdoa, dimanapun jemaatmu berada, apapun masalah, tantangan, sakit, penyakit, persoalan kehidupan, kami percaya pemulihan Tuhan pasti dinyatakan, dan kami percaya tidak akan pernah terlambat, tapi pasti terjadi tepat pada waktunya dalam nama Yesus. Bahkan kami ucap berkat, anak cucu kami pintar, cerdas, generasi juara, punya masa depan yang luar biasa. Kami juga mau berdoa, tempat ini juga Tuhan berkati semakin hari, semakin banyak jiwa dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami percaya besok hari dan seterusnya akan terus, yaitu Tuhan menjadi tempat di mana banyak jiwa dimenangkan. Terutama Tuhan tanggal 27 nanti kami berdoa biar kiranya Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Kami doa setiap tempat yaitu yang digunakan semuanya aman, semua dalam perlindungan Tuhan. Setiap jemaat Tuhan bisa beribadah dengan indah, dengan luar biasa, merasakan hadirat Tuhan, kuasa Tuhan yang luar biasa dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga menyerahkan para penanggung jawab di tempat ini juga Tuhan berkati, para koordinator tempat ini juga Tuhan berkati, usaha pekerjaan pelayanan Tuhan terus angkat naik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bahkan ucap berkat buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Kami berdoa Tuhan, mulai dari worship team, worship leader, Tuhan berkati. Ucap berkat buat yaitu Tuhan George bersama dengan Dave, keluarga besar Tuhan berkati. Ucap berkat yaitu Tuhan buat para singer. Ucap berkat yaitu Tuhan buat Clara, Unike bersama yaitu Tuhan keluarga besar, semuanya juga Tuhan berkati. Bahkan ucap berkat buat para imam musik yang menyerahkan Tuhan, yaitu buat Renaldi, buat Kevas, buat Sandy, buat Joyce, juga rekan-rekan keluarga besar semuanya juga dalam berkat Tuhan yang sempurna. Bahkan kami ucap berkat buat tim event JP bersama rekan-rekan, Tuhan juga berkati. Ucap berkat yang kami kasih juga tim multimedia, semuanya juga diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tim soundman juga semua diberkati Tuhan. Bahkan tim yaitu Tuhan pengerja muda, pengerja dewasa, kolektan, security, apapun bagian kami percaya Tuhan jerih lelah kami tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Kami melayani Tuhan, kami hidup benar di hadapan Tuhan. Janji firman Tuhan, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Bahkan kami doa gereja kami Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan terus jaga gereja ini. Kami berdoa Tuhan terus
yaitu Tuhan berkati gereja ini, terutama untuk yang sangat kami kasih gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaci, Ibu Pendeta Darniati Pariaci, anak cucu menantu, ekstra kuasa, ekstra mujizat terus dipakai Tuhan luar biasa. Doa kami, Tuhan sayangi gembala kami, lindungi gembala kami, proteksi gembala kami, tegap sentosa, akan panjang umur dipakai Tuhan dengan luar biasa, sampai kedatangan Tuhan kali kedua, menyatakan kuasa, menyatakan mujizat Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah setiap kami. Bahkan kami juga doa Bonerges, Tuhan berkati, pakai dengan luar biasa wadah kaum muda ini Tuhan. Kami percaya dengan wadah kaum muda ini Tuhan akan semakin banyak generasi muda dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ada kegerakan yang luar biasa melalui Bonerges dan nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan. Bahkan yang kami kasihi Tuhan, para mentors kami, Kak Aristo bersama dengan Kak Argo, doa kami sehat sempurna, panjang umur, terus berikan hikmat, marifat dari sorga, membimbing setiap kami, memimpin setiap kami untuk semakin hari berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan kami doa bangsa dan negara kami ini Tuhan berkati. Kami percaya Indonesia pasti pulih, Indonesia pasti bangkit, Indonesia pasti kembali akan menjadi yaitu Tuhan negara yang diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan kami menyerahkan Tuhan, sebentar kami akan juga mengakhiri ibadah kami juga. Kami percaya Tuhan yang selalu melindungi setiap kami, Tuhan juga yang memberkati setiap kami. Dan untuk besok hari setiap yaitu hamba-hamba Tuhan yang melayani, setiap jemaat Tuhan yang beribadah, semuanya juga Tuhan jaga, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan. Akhirnya sebelum kami yaitu Tuhan mengakhiri ibadah kami mau terima berkat dari sorga. Sama-sama arahkan hatimu sama Tuhan, sambil angkat kedua tanganmu dengan imanmu, pandang wajah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun ini adalah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput saudara dan saya, keluargamu, keluargaku. Kita akan pesta, akan tetangga dalam kerajaan sorga yang diberkati dengan sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Ku kagum padamu. Dengan demikian ibadah Bonerges telah selesai, saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. One, two, three, yeah. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan
Bersujud Dia dirangkanku, oh, Dia dirangkanku.